Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alta Ditya Saputra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi rangkaian saklar tukar atau saklar hotel yang sering kita temui di bangunan-bangunan seperti hotel, kantor, koridor, atau semacamnya. Oke, mari kita mulai. Tujuan simulasi. Setelah kita mengenal apa itu saklar tukar, sekarang mari kita bahas tujuan dari simulasi yang saya lakukan. Melalui simulasi ini diharapkan kita dapat memahami prinsip kerja. Kita akan belajar bagaimana saklar tukar mengontrol aliran listrik sehingga mampu dinyalakan atau dimatikan dari dua tempat yang berbeda. Lalu menganalisis fungsi komponen. Kita akan mengidentifikasi setiap komponen dalam rangkaian dan memahami perannya masing-masing dalam membuat saklar tukar berfungsi. Setelah itu mengevaluasi kinerja. Kita juga akan melihat bagaimana rangkaian bekerja dalam kondisi normal dan apa yang terjadi jika ada gangguan. Hal ini akan membantu kita memahami kendala yang ada pada sistem ini. Berikut adalah rancangan rangkaian yang sudah saya buat pada aplikasi Proteus 8. Di sini dapat kita lihat bersama-sama komponen yang ada dalam rangkaian tersebut. Yang pertama adalah saklar tukar itu sendiri, yang kedua adalah lampu, yang ketiga MCB satu pas, yang keempat adalah kabel yang menghubungi seluruh komponen. Di sini saya memakai tegangan 220. Oke. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas tujuan dari simulasi saklar tukar yang saya buat. Lalu pada slide ini kita akan melihat lebih dekat komponen-komponen yang membangun rangkaian ini. Yang pertama adalah saklar. Komponen ini berperan penting dalam mengontrol aliran listrik. Dengan menekan saklar, kita memutus atau menghubungkan aliran listrik menuju lampu. Lalu adalah beban pada rangkaian ini adalah lampu. Sebagai beban, lampu akan menyala ketika dialiri listrik. Setelah itu ada kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar listrik yang menghubungkan semua komponen dalam rangkaian. Selain itu ada juga komponen MCB satu pas. Komponen ini berfungsi sebagai pelindung atau pengaman pada rangkaian ini. Apabila ada sesuatu seperti short atau aliran listrik berlebih, maka MCB berfungsi untuk memproteksi rangkaian agar komponen tidak rusak. Hasil simulasi di sini lampu dapat menyala, saklar tukar juga bekerja dengan semestinya. Jika saya menekan saklar yang ada di sebelah sini, maka lampu akan menyala. Begitupun jika saya menekan saklar yang ada di sebelah sini, lampu akan mati. Jika ada beban berlebih, maka arus atau MCB yang ada di sebelah sini akan memutus arus yang berlebihan sehingga tidak merusak komponen-komponen yang berada dalam rangkaian. Tegangan yang saya pakai di sini adalah 220 volt, dapat dilihat. Lalu hasil simulasi. Berdasarkan hasil simulasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian saklar tukar berfungsi dengan baik. Semua komponen mulai dari MCB hingga lampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nilai-nilai parameter seperti tegangan, arus, dan frekuensi juga sesuai dengan perhitungan teori.
Ini membuktikan bahwa desain rangkaian yang telah saya buat sudah benar. Lalu masuk ke kesimpulan. Dari hasil simulasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan atau kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah MCB berfungsi sebagai proteksi. MCB berhasil memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan seperti beban berlebih atau hubungan singkat, sehingga melindungi komponen-komponen yang berada pada rangkaian. Yang kedua, saklar bekerja sesuai fungsi. Saklar berhasil mengontrol nyalanya lampu sesuai dengan perintah atau sesuai dengan yang kita tekan. Lampu berhasil nyala ataupun lampu berhasil hidup. Ini bisa diaplikasikan pada tempat-tempat yang berbeda. Biasanya diaplikasikan pada lorong, koridor, atau tangga. Biasanya disebut juga saklar hotel, jadi lebih banyak digunakan di hotel-hotel atau gedung apartemen seperti itu. Yang ketiga, dari kesimpulan yang saya dapat adalah validasi teori. Hasil simulasi ini sejalan dengan teori dasar kelistrikan yang telah saya pelajari sebelumnya pada modul praktikum kemarin. Mungkin seperti itu saja kesimpulan yang saya dapatkan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.